Assalamualaikum warganet. Ini ada video ketegasan dari Bapak Aing. Tonton videonya di sini. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi, lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Oke, jadi gitu ya warganet. Tadi Bapak Aing tuh tegas bahwa tadi dijelaskan ya, Belanda itu bisa dibilang sebagai penjajah selama 350 tahun di sejarah ya. Tapi gunung masih indah, masih hijau, samudra masih membentang luas. Tapi ketika dikelola oleh negara Indonesia yang baru 80 tahun, tadi dijelaskan ya, gunung gundul, sungai keruh, gunung menggunung, lalu bangunan-bangunan tidak berkualitas, jembatan, rumah sakit. Jadi bisa dibilang, jadi dipertanyakan ya, yang sebenarnya penjajah itu siapa sih? Jadi kenapa dengan istilahnya Indonesia yang penuh dengan sumber daya alam bisa rusak seperti itu? Jadi bisa dibilang Pak KDM itu miris ya. Jadi Bapak KDM itu minta kepada semua pihak untuk lebih peduli lagi. Tadi dijelaskan ya, bahwa ketika mereka menggunduli hutan, mengambil kayu, mengambil batu, pasir, tanah, emas, nikel, dan lain-lainnya, itu keuntungannya untuk mereka. Jadi paling beberapa triliun lah. Tapi ketika lingkungannya atau kawasan itu menjadi rusak dan terjadi bencana, dapat dipastikan negara yang akan rugi ya. Jadi bisa dibilang bisa berkali-kali lipat, malah beratus-ratus kali lipat dampak dari kerusakannya itu, seperti yang terjadi di Sumatera ya. Jadi Bapak KDM itu untuk di Jawa Barat itu mulai lebih tegas lagi. Jadi dari mulai tanaman sawit gak boleh, ini gak boleh, hutan harus dijaga, dan tata ruangnya harus dibenahi agar menghindari bencana. Jadi pokoknya biar Jawa Barat istimewa, sabubukna. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Oh iya, ini lagi di pesawahan. Ini pesawahan di Kecamatan Kota Baru ya, di Karawang. Sepanjang mata memandang masih terhampar sawah, ada irigasinya. Oke, ini view-nya masih nyaman, masih indah. Nah, ini lokasinya di dekat TPA Jalupang ya. Itu TPA-nya sudah mulai menggunung. Jadi mudah-mudahan ada solusi lah di Karawang ini untuk
penanganan sampahnya. Oke, yang udah nonton makasih ya. Assalamualaikum.